Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini kita masuk kitab yang baru, 2 Timotius. Ini tulisan terakhir yang Paulus tulis di dalam pemenjaraan yang kedua ya, di Roma sekitar tahun 67 sebelum Paulus mati martir, yang menurut tradisi dia matinya dipenggal di dalam zaman Kaisar Nero ya. Dan surat ini ditujukan kepada Timotius ketika ini nggak tahu ya, pengharapan Paulus Timotius datang dulu karena ada beberapa yang dia minta, ada jubah di Troas yang dia berharap dibawa oleh Timotius, juga ada perkamen itu yang dari kulit itu, kitab-kitab Paulus, dan bahkan dia minta sebelum musim dingin katanya. Dan kita nggak tahu apakah Timotius sempat datang atau Paulus sudah lebih dulu dipenggal ya. Karena dia juga di sini dalam suratnya ini 2 Timotius ini dia juga bilang bahwa darahku sudah mulai dicurahkan dan saat kematianku sudah dekat ya. Ini berbeda dengan tulisannya 1 Timotius, ketika itu dia sudah keluar dari pemenjaraan yang pertama. Yang pertama itu dari tahun 62 sampai 64 Masehi. Dia 2 tahun di dalam itu, dia bebas, dia cukup bebas, dia bisa sewa satu rumah sendiri, dijaga oleh seorang prajurit. Nah, ini surat yang terakhir dari seorang rasul yang katakanlah dalam perjanjian baru ini tulisannya 13 kitab kurang lebih ini, kalau Ibrani dianggap, itu perlu sekali ya diperhatikan ya. Perlu sekali diperhatikan nasihat-nasihatnya. Ini tulisannya surat ini dibilang orang surat penggembalaan, tapi ini sebenarnya surat yang sangat pribadi untuk Timotius. Nasihat-nasihat ya sebagai untuk menjadi pelayan Tuhan itu bagaimana. Nah, jadi kali ini tema kita angkatkan dulu dari satu istilah yang sangat penting. Walaupun dia cuma 1 kali istilah itu dipakai dalam perjanjian baru. Istilahnya ortotomeo. Ya, ini adanya di ini tapi terjemahannya nih berbeda, tapi kita lihat dulu surat Paulus ya. 2 Timotius 2 ayat 15. Nah, ini kan terjemahannya saya harus baca beberapa ya. Ini dulu lah ya. Oh, ada satu lagi yang literal saya enggak bawa ya. Kita lihat dari 2 ayat 15, dikatakan di sini, ini LAI ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Nah, ini dia ortotomeo diterjemahkan begini. Yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Nah, coba dulu kita lihat pakai ILT, Indonesian Literal Translation. 2 Timotius 2 ayat yang ke-15. Di sini terjemahnya begini. Berusahalah untuk mempersiapkan dirimu sendiri layak bagi Elohim selaku pekerja yang tidak merasa malu karena, nah ini ya, terjemahannya udah mulai agak tepat nih. Dengan tepat membagi-bagikan firman kebenaran. Sebenarnya terjemahannya yang paling pas adalah ortotomeo, itu nanti kita bahas sedikit ya, istilah ini adalah dengan tepat memilah-milah firman kebenaran atau menganalisis ya, nanti kita lihat. Oke lah, kita masuk dulu kepada sebentar sedikit studi kata ya. Kita akan bahas poin ini. Pertama kita akan bahas ortotomeo itu apa. Kedua kita akan bahas oikonomia yang memang sudah kita bahas ya, adanya di 1 Timotius itu. Yang ini semuanya berkaitan dengan ajaran sehat. Ya, kita akan bahas itu sekali lagi dalam kaitannya dengan ortotomeo ini, karena ini satu paket ini ya. Kemudian kita akan bahas juga mengenai periode atau prinsip konteks ini, karena ini berkaitan dengan ajaran ya. Seorang pelayan Tuhan harus tahu ini. Kalau enggak nanti dia mencampur adukan. Contohnya misalnya hukum-hukum perpuluhan, buah sulung ya. Semua masuk ke dalam perjanjian baru di sini. Sementara nanti kita lihat ini berarti dia tidak tepat memilahnya. Ya.
tidak bisa, jadi masuklah semuanya. Akhirnya jadi bahkan ibadah pun jadi kembali ke perjanjian lama modelnya. Di gedung kalau perjalanan kan ritual, kredo-kredo, aturan-aturan, jadi begitu. Karena ketidaktahuan. Padahal ibadah dalam periode ini adalah ibadahnya udah dalam roh dan kebenaran, dalam realita. Apa adanya sesuatu, bukan lagi dalam simbol. Semua yang di sini itu simbol, perpuluhan, bait suci, kemah, apa semuanya itu, hari raya itu simbol. Nah, jadi karena tidak dipilah dengan tepat, akibatnya jadi kacau, betul-betul kacau. Nah, tujuannya daripada kekacauan itu biasanya, bukan biasanya, memang di sini dibilang ajaran yang mencampur adukan, yang tidak memilah dengan tepat itu tujuannya cari untung. Kenapa orang ngajar perpuluhan? Kenapa orang ngajar buah sulung itu duit? Padahal itu buah sulung atau perpuluhan itu orang. Bait suci masih orang ngajar ini gedung. Di sinilah kau harus ibadah. Denominasi biasanya ngomong gitu kan. Nah, dikutip lagi Berani 10:25. Padahal itu bait suci itu simbol. Yang realitanya tuh orang. Bait suci itu, bait roh. Bait roh itu kita. Nah, jadi karena ketidaktahuan, tidak dipilah firman kebenaran itu, ini jadi kacau. Dan tujuannya jelas. Orang yang mencampur adukan itu tujuannya jelas. Cari untung. Ya, ini yang Paulus bilang di Kisah para Rasul 20, engkau tarik orang dengan ajaran palsu. Palsu itu campur aduk gitu. Bukan palsu itu beda banget dengan yang aslinya, enggak. Palsu itu ya kalau orang bikin uang palsu kan masa dibikin beda banget sama yang aslinya, kan enggak. Nah, jadi ajaran-ajaran perpuluhan, buah sulung ya, ibadah di gedung ini, gedung itu, dan sebagai peraturannya begini begitu, liturgi begini begitu, kredo-kredo begini begitu. Itu mirip dengan aslinya, emang itu benar di tempatnya. Segala sesuatu itu bisa dibenarkan asal di tempatnya. Misalnya bunuh orang, benar, asal konteksnya dalam peperangan. Suatu negara seorang prajurit, ya emang prajurit itu mikir saya dibunuh atau membunuh, itu aja. Ya, misalnya berhubungan seks itu dibenarkan asal dalam konteks pernikahan. Jadi baik membunuh, baik berhubungan seks itu betul dalam konteksnya. Nanti kalau nanti ini nggak dipilah dengan benar, kacau. Contohnya lah, kalau ini saya jadi agak panjang dulu ngomong dulu. Daud itu waktu dia berzina dengan Batseba itu, selingkuh itu begitu. Itu lihat deh teguran Tuhan itu ada di 2 Samuel 12 ayat 8. Itu dibilang sama Tuhan, aku sudah berikan, engkau menghina aku sudah berikan semua isi rumah Tuhanmu. Aku berikan istri-istrinya apa semuanya, kaum Yehuda, kaum Israel, lu diberikan. Kalau kurang, kata Tuhan di situ bilang. Perhatikan, sudah baca deh, 2 Samuel 12 ayat 8. Kalau kurang, aku berikan lagi, termasuk istri-istri kalau kurang. Ya. Nah, jadi di zaman itu konteksnya Tuhan nggak melarang orang punya istri lebih dari satu. Termasuk Abraham juga, bapak orang beriman, semuanya hampir semuanya punya lebih dari satu. Tapi sekarang tuh oleh zaman ini itu nggak jadi teladan, nggak boleh. Memang nggak ada larangan tegas, jangan istri harus satu, tuh nggak ada tegas. Tapi kalau untuk para penatua tegas itu, suami dari satu istri dan mengurus rumah tangga dan sebagainya. Kenapa kok jadi beda seolah-olah ya Tuhan kok di sini dia ngomongnya begitu, kok di sini kayak pelintut gitu, nggak jelas. Di sini mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tentu Yesus bilang, aku berkata kepadamu, kalau kau ada orang tampar di kiri, kasih yang kanan. Kan lucu, kok jadi berubah begini? Ya, itu karena tidak memahami ortotomeo. Ya, jadi begitu, jadi kacau, dicampur aduk begitu. Dunia kekristenan penuh kekacauan seperti itu. Karena satu alasannya ya tentu motivasinya dia cari untung. Yang kedua yaitu kalau cari untung itu caranya mengajarnya begitu. Karena kalau hamba Tuhan dalam periode yang di sini ya, di zaman ini ya, di zaman gereja atau zaman para pemenang, kalau dia mengajarin ajaran sehat, dia tidak bisa cari untung, nggak bisa, karena ajaran sehat melarang dia untuk menarik murid kepada dirinya, melarang dia untuk tarik uang, apalagi perpuluhannya, apalagi buah sulung, janjiman, apapun namanya, tidak ada. Baik Petrus, baik Paulus, baik Rasul Yohanes, tidak ada yang narik begitu. Nah, jadi kenapa orang ngajarkan dicampur adukan? Dia nggak ngerti ortotomeo. Kenapa?
motifnya emang nggak benar. Jadi artinya ini sebenarnya bukan masalah teologis, walaupun mungkin juga dia masalah teologis karena dia nggak ngerti ortotomeo ini. Tapi kalau orang mencampur adukan itu lebih kepada motif perut, masalah kemuliaan manusia, masalah kekayaan, masalah yang kayak gitu-gitu, ya. Kebanyakan ya. Walaupun ada juga emang orang nggak ngerti ini ortotomeo apa ini kan gitu, ya. Mari kita bahas dulu ya. Ini sangat penting ya, karena ini menentukan ajaran itu betul sehat atau tidak sehat. Tidak sehat yang palsu itu jangan saudara bikin, beda sekali ya. Kadang-kadang saya heran loh, ada seorang teolog di Indonesia ini, itu saya hormati loh. Zaman saya kuliah dulu itu, ya tahun 80-an, itu saya ikutin itu dia kemana ada, ikut seminar ini, seminar pembinaan iman, macam-macam lah. Saya ikutin itu, ya. Terus saya dengar di YouTube, baru saya dengar itu. Dia bilang begini, perpuluhan itu milik Tuhan. Baru sisanya kalau engkau memberi ya itu namanya persembahan. Jadi dia membenarkan perpuluhan itu ya, padahal itu perpuluhan hukum yang di zaman Musa, periode Musa, dia masukkan dalam periode saat ini. Jadi kadang-kadang kok orang sekelas begini toh juga tidak melihat ortotomeo itu apa. Toh juga tidak melihat prinsip konteks gitu ya. Konteksnya yang perjanjian lama masukkan ke sini. Ini kadang-kadang ya kalau orang yang baru-baru asal ngomong aja, pengkhotbah asal cuap-cuap aja ya, ngomong perpuluhan gini-gini ya udahlah. Kita udah tahu lah itu kita motifnya apa. Tapi kalau seorang teolog yang dikatakan seorang yang apalah ya, panutan dan ya udah tua sekali dia, masih ngomong begitu, saya udah nggak masuk akal saya. Udah bingung gitu. Mari kita lihat dulu. Istilah ortotomeo. Ini ada saya satu buku ini akan sangat membantu. Ini studi kata kita. Vincent Word Studies of the New Testament ya. Ini dari si Vincent ya, Marvin Vincent. Nah, mari kita melihat dulu istilah ini di 2 Timotius 2 ayat 15 ya. Ini terjemahannya secara ini ortotomeo itu rightly dividing. Dengan tepat memilah-milah, dengan tepat menganalisis, itu terjemahan harfiahnya. Ini ortotomeo ada dari 2 kata. Ya, ortos itu artinya straight, lurus, ya. Kemudian temein itu artinya tukar, potong. Jadi kalau digabung ortotomeo itu artinya potong lurus. Maksudnya bukan potong lurus, potong dengan tepat, potong dengan benar, ya. Teknik memotong dengan atau memilah atau menganalisis, teknik ini biasa digunakan dalam ilmu pengetahuan. Semua jenis ilmu pengetahuan biasanya menggunakan teknik analisis. Karena untuk memahami sesuatu secara keseluruhan, itu harus dipilah-pilah menjadi bagian-bagian tertentu. Dan bagian-bagiannya diselidiki. Tapi ketika dia mau menarik kesimpulan umum, dia harus dimasukkan lagi bagian ini ke dalam keseluruhan. Itu caranya memahami. Kayak dalam ilmu kedokteran lah. Kan dibagi. Nah, milahnya yang benar. Jangan milahnya begini gitu loh. Tubuh orang dipilah begini jadi kacau. Ya. Dipilahnya yang benar. Kalau ada mata, itu kan spesialis mata. Ada THT, hidung, telinga, tenggorok. Dipisahnya yang benar, penyakit dalam. Jadi dokter-dokter spesialis itu sebenarnya dokter-dokter yang dianalisis dengan tepat. Tapi waktu dia menarik kesimpulan kan mesti karena tubuh itu kan holistik, ya saling terkait, dia sistem. Nggak bisa dipisah dalam arti benar-benar dipisah. Nah ini dalam teknik sipil begitu juga, saya belajar juga begitu, dipisah ya, dipilah ya. Ada kalau dia under structure itu yang di bawah, ada yang upper itu yang di atas, yang di bawah itu fondasi, itu lain lagi ya. Masalah-masalahnya lain. Oke, jadi dalam memahami firman Tuhan, firman kebenaran itu juga harus dipilah. Ini dia ya. Pilah dengan benar ya. Cut straight itu harfiahnya. Ortotomeo itu to hold a straight course. Memegang atau menempuh suatu perjalanan yang lurus ya. Jadi atau to handle rightly, menghandle atau handle itu apa? Memegang bukan begitu ya.
dengan tepat, ya. Nah, pikiran atau ide di dalam ortotomeo itu di sini dibilang bagi seorang pelayan Injil artinya to present the truth rightly, menghadirkan kebenaran dengan benar. Di sini kan not making it a matter of worthy strife, jangan membuat firman itu menjadi pertengkaran, tapi juga cari untung dan sebagainya, ya. Jadi ortotomeo terjemahannya itu yang sebenarnya itu kalau pakai yang literal itu rightly dividing the word of the truth, dengan tepat memilah firman kebenaran. Itu terjemahan yang bagus, ya. Kalau yang Indonesia tadi udah hampir tepat, ya. Bukan membagi-bagikan, artinya membagi-bagi, memilah, ya, firman kebenaran. Jadi ortotomeo artinya dengan tepat memilah firman kebenaran. Firman kebenaran dalam perjanjian lama zaman Musa, firman kebenaran di dalam zaman sekarang ini, ya, para pemenang, firman kebenaran untuk nanti. Nah, ini makanya saya mau masuk nanti kepada kaitannya dengan oikonomia. Karena dia terkait ini, ya, memilah itu. Ini sebenarnya gampang, ini bukan artinya prinsip konteks. Dalam sekolah-sekolah teologi itu diajarin prinsip konteks. Karena saya ngajar di sana juga, saya mengajarkan ini ortotomeo, ya. Karena dia sangat tekat, ya. Sebenarnya memilah itu kan sebenarnya prinsip konteks, ya. Karena hati-hati kalau melanggar prinsip konteks, itulah itu yang kita sering bilang comotologi, cocokologi, ya, itu ilmu yang mau membenarkan diri, membenarkan ajaran perpuluhan, ya, berlaku di sini, membenarkan ajaran buah sulung dengan cara comot. Memang ada di Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Emang ada, tapi tunggu dulu, harta di zaman itu siapa, harta apa? Jasmani, memang berkat besar itu jasmani. Kau jadi kepala bukan ekor. Jasmani, tapi harta di sini. Apa hartanya? Di dalam bencana tanah liat, harta rohani. Efesus 1:3. Ya, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani. Jadi kalau cocokologi, kebetulan dia juga cinta uang nih hamba Tuhan ini yang ngajarin perpuluhan. Ya dia comot ayat-ayat itu. Kacau kan? Kenapa nggak hukum rajam dicomot, ya? Karena bahaya itu hukum rajam itu. Ya, itulah yang orang Farisi itu datang sama Yesus. Dia bilang, Tuhan, ini kalau menurut hukum Musa, ini perempuan nih, Yohanes 8 ya. Ya, itulah Injil Yohanes lah itu. Ini Tuhan menurut hukum Musa, ini mesti dilemparin batu ini. Karena dia berzina ketahuan. Memang benar. Ini orang Farisi datang ke Yesus kan dia hanya mau ngetes saja. Istilahnya mau nguji, lu naatin firman atau tidak gitu. Orang Yahudi itu kan gitu, kalau kamu melanggar Sabat, berarti kau bukan Mesias. Padahal Yesus itu menggenapi, bukan. Dia enggak melanggar Taurat. Yesus itu datang menggenapi. Yesus bilang, jangan kau sangka aku datang untuk melanggar Taurat. Karena satu iota, koma itu iota itu, tak akan dihapus sampai digenapi dulu. Nah, siapa yang menggenapinya? Itu Yesus. Jadi hukum rajam penggenapannya dalam ini apa? Nah, ini dia makanya Yesus nulis begitu. Di dalam tanah, di bawah tanah. Karena itu hukum rajam, hukum yang tertulis hitam di atas batu, dalam loh batu. Sementara di sini sesuai Ibrani perjanjian baru, hukum yang tertulis itu ditulis ke dalam loh hati. Jadi Yesus itu nulis di tanah, itu sebenarnya dia sedang ngajarin sama orang Farisi, hukum yang tertulis dalam perjanjian lama itu aku tulis ke dalam batin, ke dalam roh. Nah, tafsirannya apa? Nah, Yesus bilang, ini tafsirannya. Siapa yang tidak berdosa, lempar batu yang pertama. Itu tafsiran daripada tulisan hukum rajam yang ditulis di dalam hati. Jadi perpuluhan juga harus ditulis dalam hati. Itu orang itu. Buah sulung tulis dalam hati. Di Yakobus juga orang. Baik cuci tulis dalam hati. Itu juga orang. Nah ini kadang-kadang kalau tidak mengerti ortotomeo, memilah dengan tepat, tidak mengerti prinsip konteks, udah kacau. Kacau lah udah. Ya, dunia kekristenan, dunia yang lahiriah karena dia tanpa konteks ya. Ngomong terus sih para teolog ini selalu konteks, tapi nyatanya
Itulah saya bilang teolog terkenal itu yang saya hormati juga itu. Saya hargai karena saya waktu mahasiswa banyak sekali belajar dari dia. Tapi kaget saya ketika dia juga mengucapkan yang begitu. Ya. Jadi orthotomeo itu rightly dividing the word of the truth, dengan tepat memilah-milah firman kebenaran. Ya. Nah, kemudian oikonomia kita bahas itu kan, oikos dan nomos. Artinya oikonomia Elohim itu artinya pengelolaan kerumah tanggaan Elohim yang ada dalam iman. Artinya walaupun hukum-hukum tiap periode itu beda, periode Adam, periode Nuh, periode Abraham, periode Musa, periode para pemenang, periode kingdom, periode langit dan bumi yang baru, walaupun itu berbeda periode-periode ini, tapi satu aturan main di sini adalah iman. Semuanya baik. Dan Habel itu persembahannya kenapa benar, Kain nggak benar, itu di Ibrani 11 dibilang karena Habel beriman. Semuanya iman karena oikonomai Elohim, walaupun firman itu dipilah-pilah tapi tetap iman. Hukum Taurat juga begitu. Hukum Taurat itu adalah kalau benar ya, itu harus dilakukan oleh orang Israel yang beriman. Nah ini orang Farisi kan hilang imannya, relationship ke atas, akhirnya legalistik. Nah itu yang Yesus bilang, kau ini yang perpuluhan begini-begini kau jalankan, tapi yang relationshipnya, yang soal iman, kasih dan sebagainya itu diabaikan. Ini ada juga pendeta nih, yang pendeta besar yang ngomong perpuluhan ini, dicomot juga itu ayat, katanya Yesus ngomong perpuluhan, itu nggak ngerti konteks, udah susah lah. Kadang-kadang saya udah bingung deh, ini nggak bisa lagi diajar itu istilahnya lah, nggak bisa diajar. Karena memang sudah punya motif cinta uang itu, udah pengen perpuluhan, duit, udah begitu. Jadi udah susah mau ngajarin orang tuh kalau udah hatinya. Ini Alkitab ini sederhana loh, dalam arti orang mesti ini, karena Alkitab ini roh dan perkataan Yesus, roh dan kebenaran. Dia bukan hitam di atas putih, dia roh. Nah, kalau orang hatinya nggak benar, nggak ketemu rohnya, nggak sefrekuensi, istilahnya begitu. Alkitab ngomong apa, di sini rohnya nangkapnya kemana? Alkitab ngomong perpuluhan itu orang, di sini nangkapnya perpuluhan duit. Ya emang otaknya sudah duit. Di sini Alkitab bilang baik suci itu, Alkitab di Perjanjian Baru itu baik suci itu kita, tubuh kita. Ini dasar udah pengen membenarkan baik suci itu gedung supaya datang ke situ umat Tuhan, karena emang dia punya motif menarik umat Tuhan kepada dirinya. Jadi susah. Itu sebabnya ya udah, siapa yang mengerti lah. Tapi saya yakin umat pilihan Tuhan yang ngerti lah dia. Umat pilihan Tuhan itu bukan orang-orang yang terkenal ya dalam dunia kekristenan. Saudara jangan salah ya. Saya selalu berkali-kali mengucapkan umat pilihan Tuhan. Nanti orang pikir umat pilihan Tuhan ke orang-orang yang hebat, yang luar biasa dalam dunia kekristenan. Enggak. Watchman ini saya kutip lagi deh, berkali-kali dibilang kalau mau cari tahu orang yang kenal Tuhan, orang yang punya motif tulus dalam melayani, orang yang hatinya cinta Tuhan, gak cinta duit, itu jangan cari di tempat-tempat dunia kekristenan yang terkenal itu, orang-orang terkenal itu. Jangan cari di situ, karena di situ main uang dan jabatan dan sebagainya. Iya, saya makin hari makin, oh iya yakin. Memang betul, ya. Kalau mau cari orang yang cinta Tuhan, jangan cari. Bahkan pernah Yesus kan cerita perumpamaan itu. Kalau engkau ngasih, ada perumpamaan domba dan kambing itu kalau nggak salah itu ya. Di akhir zaman tuh ada orang bilang, Tuhan, kapan kami memberi makan, engkau telanjang dan kami memberi pakaian, engkau lapar dan kami berikan makan, engkau dalam penjara, kami membesuk, kapan katanya, dia nggak tahu. Yesus bilang, apa yang kau kerjakan kepada saudaraku yang kecil ini, engkau kerjakan itu kepada aku. Jadi umat pilihan Tuhan tuh orang-orang yang kecil, nggak kelihatan dia, ya. Ya kan kalau orang terkenal kan tahu dia sakit, kita tahu banyak yang membesuk, dia mengalah atau meninggal, banyak yang rame lah istilahnya ya. Tapi umat Tuhan yang nggak kelihatan ini, tapi justru Yesus bilang kalau kau kasih dia minum, engkau berbuat sih kepada aku. Tapi orang dunia kekristenan nggak bisa lihat ya mana umat pilihan Tuhan. Dunia kekristenan ini aja banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah umat pilihan Tuhan ini nggak dikenal dalam dunia kekristenan, nggak dikenal. Jadi orang tuh nggak tahu. Tentu dia sudah ngasih minum kalau kebetulan yang ngasih minum.
Jadi begitulah ya. Ini saya baru bicara ototomia keinginan. Ini sih saya udah, ini sebenarnya kadang-kadang saya kalau ngomong begini susah sistematis karena ini ada beban di dalam ini yang mesti dikeluarkan. Kadang-kadang itu saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya mengajarkan dengan sistematis. Tapi kira-kira sudah tahu ya, ortotomeo itu artinya memilah. Ini saya ambil masuk kesimpulan dulu dah. Ortotomeo itu artinya memilah firman kebenaran dengan tepat. Karena firman kebenaran harus dipilah-pilah sesuai dengan prinsip konteks. Kedua, oikonomia itu artinya pengelolaan rumah tangga Elohim yang ada dalam iman, tapi dia juga ada periode-periodenya. Itulah dia di sini ortotomia dan oikonomia ini, ajaran sehat. Ini saya bilang ajaran sehat, ya. Kemudian contoh-contoh sudah masuk, baik perpuluhan, buah sulung, hukum rajam, Paskah, Pentakosta, Tabernakel itu juga. Itu sebenarnya kedatangan Tuhan. Tuhan datang pada domba Paskah itu, kemudian Pentakosta Tuhan datang lagi, dan nanti akhirnya datang lagi. Jadi ini sebenarnya simbol yang firman dalam perjanjian lama itu, hukum apa? Hari raya orang Israel, Paskah, Pentakosta, Tabernakel. Ya udahlah ya, ini dulu. Jadi kesimpulannya, pelayan firman nomor 1 harus motivasinya benar. Jangan cinta uang deh, namanya udah pelayan Tuhan ya. Kalau yang ajar perpuluhan atau buah sulung yang hal lahir ya, saya anggap itu bukan saya anggap, memang Tuhan pun tahu itu. Itu bukan pelayan firman. Karena dia mainkan firman itu untuk keuntungannya. Kalau saudara sebagai pengajar Alkitab sudah mainkan firman Tuhan ini ya, untuk keuntunganmu, engkau harus urusan nanti. Karena kalau pelayan firman, motifnya mesti benar. Jangan cari untung. Nah, itu. Ya. Untung, uang, jabatan, ya, kemuliaan manusia dan sebagainya. Fasilitas apa cuma gawe. Pelayan Tuhan harus memberi apa yang ada. Ya. Itu. Firman dan roti, ya. Kemudian pelayan firman haruslah memahami prinsip konteks atau analisis atau ortotomeo. Kalau dia nggak memahami ini ya susah juga emang. Kayak pelayan firman Tuhan ya harus belajar juga firman. Namanya juga pelayan firman. Nah, kalau nggak belajar firman ya bagaimana? Maksud saya bukan sekolah teologi ya. Di sekolah teologi saya 10 tahun ngajar lebih. Saya nggak pernah lihat ini ortotomeo ini diajarin. Yang saya tahu, ya. Kalau prinsip konteks pasti diajarkan, ya. Tapi itu pun juga banyak yang dilanggar nyatanya. Ya itu saya bilang teolog yang udah besar begitu masih melanggar soal perpuluhan juga, ya. Oke lah. Jadi kesimpulannya pelayan firman motivasinya mesti benar. Yang kedua, dia mesti belajar prinsip konteks atau ortotomia atau analisis. Haleluya. Amin.